Nggak mungkin ada satu orang pun di muka bumi ini yang menyimpan ijazahnya itu dalam keadaan terlipat. Ini adalah fotokopi, bukan dari ijazah asli. Sebab kalau ijazah asli ya tidak mungkin disimpan dalam keadaan terlipat, ya kan? Nggak mungkin ada satu orang pun di muka bumi ini yang menyimpan ijazahnya itu dalam keadaan terlipat, sehingga ketika ditampilkan oleh dekan kehutanan UGM itu dia mendapatkan fotokopi ijazah yang terlipat. Itu sungguh tidak masuk akal. Yang Mabes Polri pada tanggal 22 Mei itu nampilin ini. Coba. Yang sama dengan yang mana? Nah, nggak ada yang sama kan? Coba mata awam mana? Ini ada lipatannya di tengah. Ini nggak ada lagi. Ini masalah lipatan lagi. Tapi ini kan nggak ada legalisirnya. Yang ini nggak ada legalisir. Mungkin ijazahnya kelipet. Masuk akal nggak? Kalau ijazahnya kelipet Nggak sengaja begitu. harusnya ketika yang ditunjukkan oleh si Wahyudi itu adiknya Iriana, kemudian dibawa ke Mabes Polri, di sini pun juga harus ada lipetannya. Masa iya percaya pada orang yang menuduh ijazah palsu, maling panci, menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak yang kemarin ini sudah mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli dan yang palsu adalah orangnya. Nah sekarang bacotannya berubah lagi. Waduh, berubah-ubah terus ini orang ya. Si dokter mangkrak bersama si Dewa Panci ya menyebut bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Hanya gara-gara fotokopi ijazahnya terdapat lipatan di tengah. Kata si dokter mangkrak, nggak mungkin orang menyimpan ijazah itu dalam kondisi terlipat, katanya gitu. Ya, memang kebanyakan seperti itu. Tetapi kalau memang menyimpannya dalam kondisi terlipat, emang kenapa? Saya pernah punya teman ya, itu dokumen-dokumennya disimpan dalam kondisi terlipat ya. Terlipat tapi sudah dilaminating. Ada juga yang macam kayak gitu. Lagian fotokopi itu kan tidak mesti harus berasal dari ijazah asli ya. Bisa juga fotokopi itu hasil salinan dari fotokopian juga, yaitu fotokopian yang sudah lama. Kan boleh toh. Yang tidak boleh itu memfotokopi fotokopian yang sudah dilegalisasi. Paham ya dari sini ya? Ijazah fotokopian yang sudah dilegalisasi itu nggak boleh difotokopi lagi karena ada legalisasi di situ. Paham kau mangkrak? Makanya jadi dokter kau nggak laku ya. Ya koplak macam kayak gini. Gimana nangani pasien ya kan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nggak mungkin ada satu orang pun di muka bumi ini yang menyimpan ijazahnya itu dalam keadaan terlipat. Ini adalah fotokopi, bukan dari ijazah asli. Sebab kalau ijazah asli ya tidak mungkin disimpan dalam keadaan terlipat. Ya kan? Nggak mungkin ada satu orang pun di muka bumi ini yang menyimpan ijazahnya itu dalam keadaan terlipat, sehingga ketika ditampilkan oleh dekan kehutanan UGM itu dia mendapatkan fotokopi ijazah yang terlipat. Itu sungguh tidak masuk akal. Wah, nggak mungkin ada satu orang pun di muka bumi ini. Ada, saya jawab ya, ada. Teman saya memang itu dilipat. Dan saya dulu sempat bertanya, kenapa kok dilipat? Karena tasnya nggak cukup. Dan karena dia sudah merasa aman, karena sudah dilaminating, sudah dilaminasi, makanya ya nggak masalah, dia lipat. Tetapi mangkrak ya, perlu kau ketahui, fotokopian itu tidak harus berasal dari ijazah asli.
ijazah fotokopi pun ya, KTP yang fotokopian KTP, fotokopian akta kelahiran itu bisa difotokopi lagi. Yang tidak boleh itu adalah yang ada legalisasinya, nggak boleh difotokopi. Kau ini katanya dokter, tapi macam kayak gini, aduh, bikin malu aja. Lanjut. Yang Karena Mabes Polri pada tanggal 22 Mei Oke. itu nampilin ini. Coba. Yang sama dengan yang mana? Nah, nggak ada yang sama kan? Coba mata awam mana? Ya, ini ada lipatannya di tengah. Ini nggak ada lagi. Ini masalah lipatan lagi. Tapi ini kan nggak ada legalisirnya. Yang ini nggak ada legalisir. Mungkin ijazahnya kelipet. ada yang melipat. Masuk akal Oke, nggak? kalau ijazahnya kelipet, Kelipet nggak sengaja begitu. harusnya ketika yang ditunjukkan oleh si Wahyudi itu adiknya Iriana, kemudian dibawa ke Mabes Polri, di sini pun juga harus ada lipetannya. Coba sekarang kita lihat, apakah ada lipetan di ijazah yang dibawa Wahyudi ini? Nih, nggak ada. Ini kan Bisa di zoom? Ya, silakan di zoom. Ini kan ada di Ini waktu Betul, ya. prestasi Mabes waktu diantar sama adiknya. Ya. Ini lihat sama ini. Tapi yang ini Mas, tapi gini deh, kalau kita Ini lihat aja beda kok Mabes Polri bisa tampilin ini sama tuh identik apanya. Coba. Astaga. Apa nggak lucu kasus ini? Mati. tapi Yang mungkin lebih itu lucu ijazah lagi. Yang lebih lucu lagi. Ci, Wanji, bukan hanya orang aja loh Ci ya yang ketawa. Monyet pun ikut ketawa gitu loh. Ngeliat tingkah lakumu selama ini yang menuduh dari A sampai Z. Menuduh A, nanti ditampik, dipatahkan A, pindah lagi menuduh B. Menuduh B terpatahkan lagi, ditampik, menuduh C. Masa urusan lipatan di tengah ijazah aja kau ributin? Kenapa itu lipatannya si Tifa itu nggak kau ributin itu? Panci. Sekarang muncul lagi masalah lipatan fotokopi ijazah yang dibawa sendiri oleh si Dewa Panci. Panci bikin sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri, terus nyuruh orang lain percaya. Lanjut. Kita rakyat biasa sepakat ijazah Jokowi asli karena yang bikinnya UGM bilang asli, diperkuat polisi bilang ya asli. Kita percaya polisi. Kita tahu sehari-hari kita selalu perlu polisi. Kalau ada apa-apa kan kita lapor ke polisi. Masa iya percaya pada orang yang menuduh ijazah palsu, maling panci, menipu katanya ijazahnya dari Jepang padahal bohong. Satu lagi orang HTI. Ya kita percaya pada yang bikin ijazah UGM, kepada polisi, kepada KPU, kepada MPR, kepada negara. Iyalah, ya, walaupun ya jujur aja ya, aparat kepolisian itu bukan institusi yang sempurna, ya, banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat terkait ya kerja pihak kepolisian. Tetapi seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, ya rakyat Indonesia akan lebih percaya kepada polisi ketimbang kepada maling panci. Maling panci, ya kan? Ahli digital forensik jadi-jadian yang katanya jebolan Yamaguchi University, nggak taunya jebolan Yamapanci University. Nggak ada yang percaya sama kalian itu Panci ya. Lanjut. Tolong jelasin, kan katanya ada indikasi. Indikasinya apa? Tolong dijelaskan. Karena dari pihak UGM itu sudah menyatakan bahwa Jokowi itu kuliah dan mendapatkan ijazah dari UGM. Ijazahnya sudah diserahkan. Lalu indikasinya apa? Kan seperti itu. Yang mengeluarkan sudah mengiyakan, sudah mengkonfirmasi. Jadi tolong jelaskan. Isi kepalamu dikeluarkan gitu loh. Jangan kamu hanya dari orang-orang dari media sosial, tolong isi pikiranmu dikeluarkan, ngeri. Ya itu, indikasi itu ya tidak mesti sesuai dengan kenyataannya gitu loh. Contoh, ya kan, tidak semua mendung itu akan berakhir hujan. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, kalau memang ada indikasi ya sampaikan indikasinya yang gimana, ya. Yang menurut kalian itu merupakan indikasi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu itu yang gimana? Oh,
Jokowi sejak dulu tidak pernah mau memperlihatkan ijazahnya, itu indikasinya, itu berarti koplak kau itu ya. Nggak ada hubungannya, tidak mau menunjukkan dengan keaslian sebuah ijazah, nggak ada korelasinya. Jadi cerdas sikik kalian itu ya, lanjut. Padahal cara yang paling mudah melihat motif yang tersembunyi adalah dari melihat awal langkahnya. Kalau tujuannya mencari kebenaran, mestinya dimulai dari klarifikasi, bukan tuduhan. Kalau tujuannya murni hukum, mestinya jelas siapa yang dirugikan. Kalau tujuannya akademik, mestinya metode yang ditempuh bisa diuji secara ilmiah. Saat ketiga hal itu tidak terpenuhi, wajar jika publik menyimpulkan bahwa ini bukan pencarian fakta, melainkan strategi membangun persepsi. Kadang yang paling berbahaya bukanlah kebohongan yang kasar, melainkan kebohongan yang dibungkus rapi dengan kata-kata terhormat. Hampir setahun ini, publik disuguhi sesuatu yang kelihatan seperti kajian, terdengar seperti penelitian, dan dikemas seolah perjuangan kebenaran. Namun, ketika kita berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan melihat dengan hati yang jernih, yang tampak bukanlah pencarian fakta, melainkan upaya membangun keraguan. Isu ini digulirkan bukan sekedar untuk bertanya, tetapi untuk menanam curiga, bukan sekedar menguji data, tetapi menggoyang kepercayaan. Dan ketika kepercayaan rakyat telah disasar, disitulah kita harus waspada. Karena seringkali sebenarnya yang diserang bukanlah satu nama, melainkan arah perjalanan bangsa. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Roy, Rismond, dan Tifa, kalau kita jujur melihatnya, sebenarnya bukan perkara akademik, bukan pula murni persoalan hukum. Yang dipertontonkan ke publik adalah sebuah manuver politik yang dipoles agar kelihatan ilmiah. Isu ijazah ini digiring seolah-olah lahir dari kajian intelektual, seolah ada penelitian, seolah ada proses akademis yang rapi. Padahal kalau dibedah dengan akal sehat, yang terlihat justru pola lama dalam politik. Upaya meruntuhkan reputasi seseorang lewat keraguan yang terus diulang-ulang. Pertanyaan yang paling mendasar bukanlah soal tuduhan itu sendiri, melainkan apa kepentingan hukum pihak penggugat. Dalam sistem hukum, tidak cukup hanya punya kecurigaan, tidak cukup hanya merasa ragu. Yang dibutuhkan adalah legal standing, kedudukan hukum yang jelas. Tanpa itu, gugatan hanyalah suara keras tanpa dasar. Sejumlah pandangan dari kalangan hukum juga menyoroti ini. Salah satunya datang dari Hakim Tinggi Pengadilan Jakarta, Prof. Dr. Binsar Gultom. Prof. Binsar menanyakan secara mendasar, di mana kepentingan hukum pihak penggugat? Karena dalam logika hukum, pengadilan bukan tempat menguji dugaan tanpa kerugian nyata. Harus ada pihak yang dirugikan secara langsung. Harus ada objek sengketa yang jelas. Jika itu tidak ada, maka perkara kehilangan pondasi hukumnya. Ijazah yang dipersoalkan itu telah digunakan selama puluhan tahun dalam perjalanan karir di pemerintahan, dari tingkat daerah, provinsi, hingga kepala negara. Dokumen itu tidak pernah membawa kerugian hukum bagi siapapun. Tidak pernah ada korban, tidak ada sengketa pemilikan, dan tidak ada dampak hukum langsung terhadap pihak lain.
Kalau tidak ada yang dirugikan, tidak ada objek yang disengketakan. Lalu dasar hukumnya mana? Di sisi lain, klaim tentang penelitian juga patut dipertanyakan. Penelitian ilmiah mensyaratkan akses pada objek asli, verifikasi langsung, metode yang bisa diuji. Jika melakukan hanya dari salinan yang tidak resmi, asumsi atau perbandingan visual tanpa izin dan tanpa akses primer, maka itu bukanlah riset ilmiah. Itu hanyalah dugaan yang diberi label akademik. Lebih jauh lagi, ketika sesuatu yang disebut kajian langsung diarahkan ke ruang pengadilan tanpa kepentingan hukum yang jelas, publik berhak bertanya, ini mencari kebenaran atau mencari panggung? Disinilah orang banyak melihat gambaran besarnya. Serangan semacam ini jarang berdiri sendiri. Biasanya ada target yang lebih luas, melemahkan pengaruh, merusak kepercayaan publik, dan memutus mata rantai politik yang dianggap masih kuat. Jika satu figur dijatuhkan secara moral, maka efeknya bisa merembet ke arah dukungan, jaringan, dan keberlanjutan kebijakan yang selama ini berjalan. Disitulah pintu perubahan arah kekuasaan bisa terbuka. Namun, niat seperti ini tak pernah diakui secara terbuka. Ia selalu datang dengan wajah sopan, atas nama kebenaran, atas nama ilmu, atas nama kepedulian. Padahal, cara yang paling mudah melihat motif yang tersembunyi adalah dari melihat awal langkahnya. Kalau tujuannya mencari kebenaran, mestinya dimulai dari klarifikasi, bukan tuduhan. Kalau tujuannya murni hukum, mestinya jelas siapa yang dirugikan. Kalau tujuannya akademik, mestinya metode yang ditempuh bisa diuji secara ilmiah. Saat ketiga hal itu tidak terpenuhi, wajar jika publik menyimpulkan bahwa ini bukan pencarian fakta, melainkan strategi membangun persepsi. Dan di negara hukum, membungkus dugaan dengan bahasa ilmiah agar kelihatan sah adalah bentuk manipulasi yang berbahaya. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia mencoba membuat sesuatu yang rapuh tanpa meyakinkan. Kini, semakin banyak orang mulai melihat celahnya. Topeng yang tadi kelihatannya rapi mulai kelihatan retak. Dan masyarakat hari ini tidak lagi mudah digiring oleh kemasan yang kelihatan pintar, tapi kosong di dalam. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Jika niat busuk berselimut kata, akal jernih pasti membaca. Jika fitnah datang berwajah sopan, hati bersih tak mudah tertawan. Bukan keras suara penentu benar, tapi lurus niat dan dasar yang tegar. Negeri ini tegak bukan karena benci, melainkan karena rakyatnya berhati nurani. Bila dusta ingin jadi mahkota, waktu akan membuka wajah aslinya. Dan Indonesia akan tetap berdiri selama kebenaran dijaga di dalam diri. Saya, Beni Budaya. Ya, saya sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Yang disampaikan dengan cara yang menurut saya sangat luar biasa, santai tetapi isinya daging semua ya. Dari bagian depan sampai bagian akhir 8 menit lebih. Kurang lebih ya hampir 9 menit lah kita mendengarkan nasihat gitu ya. Dari bapak-bapak barusan yang jenggotnya putih ya. Yang isinya daging semua. Jadi dari apa yang disampaikan oleh netizen barusan, kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya si Dewa Panji dan kawan-kawan itu niatnya nggak ada.
ingin menunjuk, membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu itu nggak ada. Ingin melakukan penelitian itu nggak ada, karena tadi sudah disampaikan. Kalau meneliti ya begini, kalau ingin menempuh jalur hukum ya begini, begini. Tapi itu nggak pernah dilakukan semua oleh si Dewa Panci. Kemungkinan besar memang si Dewa Panci dan kawan-kawan ini ya karena kebencian dan mungkin juga ada orang yang menungganginya di belakang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.